Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Puspita Dewi, NIM 19172010007. Di video kali ini saya buat guna untuk memenuhi tugas akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak, yaitu diantaranya ada pengertian, unsur utama, dan juga fungsi pajak. Apa sih fungsi pajak dan kenapa sih kita harus bayar pajak? Sebelum masuk dalam pembahasan mengenai pajak, tentu kita ketahui bahwasanya di Indonesia terdapat beberapa pungutan, yaitu diantaranya ada pajak, retribusi, sumbangan atau iuran, dan juga penerimaan negara bukan pajak. Pajak itu mengajak peran serta rakyat untuk membiayai negaranya sendiri. Nah, rakyat yang bagaimana sih? Rakyat yang sudah memenuhi syarat untuk membayar pajak, yaitu yang sudah memiliki penghasilan melebihi PTKP dalam 1 tahun. Nah, setelah kita tadi bertanya-tanya, apa sih itu pajak dan kenapa sih kita harus bayar pajak? Mari kita simak penjelasannya. Pajak itu berasal dari bahasa Latin taco. Nah, pajak diartikan sebagai iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan juga kesejahteraan masyarakat umum. Nah, sedangkan menurut Profesor Dr. Andes PGA Adriani ini, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan. Nah, sedangkan menurut Profesor Dr. Andes Rohmat Sumitro SH, pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi, yang mana langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada beberapa unsur utama pajak. Yang pertama, pembayaran pajak berupa uang bukan barang. Nah, yang kedua, pajak dibayarkan untuk kas negara, bukan kepentingan pribadi. Kemudian yang ketiga, pembayaran pajak sudah ada dalam perundang-undangan dengan aturan yang sangat jelas. Kemudian yang keempat, pembayaran pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas untuk kepentingan umum. Baik, di sini juga ada fungsi pajak, yaitu diantaranya ada fungsi anggaran atau budgeter. Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk nantinya diimbangi dengan pengeluaran negara. Sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Negara harus memastikan keseimbangan antara pengeluaran tersebut dengan pendapatan negara melalui uang pajak. Nah, selanjutnya ada fungsi mengatur atau regulasi. Pajak dapat berfungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dari negara Indonesia. Dengan kebijakan pemerintah, pajak secara tidak langsung akan membantu ekonomi negara dan masyarakatnya. Contohnya, seperti untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah meningkatkan harga bea masuk untuk produk luar negeri. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir akan kompetisi harga yang ketat dengan produk luar negeri. Dan kemudian selanjutnya ada fungsi pemerataan. Fungsi pemerataan disebut juga sebagai pajak distribusi. Negara menggunakan pajak untuk pemerataan kesejahteraan melalui jaminan kesehatan, bantuan, dan pemberian fasilitas publik.
Pajak juga dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan pembangunan sehingga menciptakan lapangan kerja yang baru, di mana ujung-ujungnya akan membantu pendapatan masyarakat. Kemudian ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi ini yaitu menstabilkan kondisi perekonomian negara seperti inflasi dengan mengurangi peredaran uang atau deflasi dengan menambah peredaran uang. Nah, pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, kemudian sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi. Baik, sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat diterima dan mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.